Bapak Ibu melakukan hal ini, maka segala apapun, karena kita bantu orang gitu loh, akan mengikuti dia. Semua orang dagang pun tahu sekarang. Bagi Tuhan itu kecil sekali dia memulihkan perekonomianmu. Saya masih ingat kok, pertama kali saya melayani di gereja dengan doa makan. Nah, orang-orang seperti ini sulit sekali untuk dipulihkan. Apa di Indonesia nggak ada bahan pangan? Ikutin aja. Segala yang baik Tuhan sudah sediakan di dalam roh. Halo. Halo. Selamat pagi. Ya. Pagi. Gimana, baik semua? Amin. Amin ya. Cuaca kalau hujan nggak di mana-mana, ya. Nggak di gereja manapun sama. Banyak yang bolos, ya. Nah inilah, puji Tuhan, inilah orang-orang yang apapun yang terjadi, kita akan terus mencari wajah Tuhan. Amin. Orang-orang yang setia, apapun halangan, rintangan. Pernah saya khotbahkan tentang Zakeus di tempat ini. Zakeus kecil, dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kondisi apapun, ya, dia tidak bisa melihat karena banyak orang menghalangi dia. Dia naik ke pohon, ya, sehingga dia menerima perkenanan dari Tuhan. Maka Tuhan ngomong, seisi rumahnya diselamatkan. Amin. Ya. Inilah orang-orang yang rindu, ya. Mau hujan geledek, kita kan bisa nyanyi tuh. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Saya pernah sampaikan, ya, kalau kita lagi pacaran, mau ada geledek, mau ada hujan besar sekalipun, mau badai, tetap kita yang namanya hari Minggu. Kalau malam Minggu, kalau disuruh ngapel pasti akan datang. Amin. Nah, hari ini juga luar biasa. Ada satu ibu-ibu yang tadi ngomong, ya nggak, dia kesini kehujanan basah kuyup sampai ganti bajunya, pinjem lagi Mbak Yati. Untung pas, ya. Tetapi percayalah, orang-orang seperti ini akan Tuhan perhitungkan dalam kehidupanmu. Tuhan akan berkati berlimpah. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Takaran yang engkau pakai untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, takaran itu juga akan dipakai Tuhan untuk memberkati hidup kita. Amin. Kita memberikan lebih untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita butuhkan. Amin. Nah, lagu yang terakhir, ya. Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, coba saya ingetin, selalu saya ingetin. Ulangan 28, coba. Ulangan 28. Biar ini dimateraikan dalam hati pikiran orang percaya, supaya selalu diingatkan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 ini supaya selalu diingatkan. Ya. Coba ditampilin. Ulangan 28 di stabilo tuh. Ya, di Alkitab. Ya. Nah, tuh kayak Bu Yati. Ini kuncinya, Allah tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah bohong. Kalau Bapak Ibu melakukan hal ini, maka segala apapun berkat itu bukan nggak perlu Ibu cari. Nggak perlu Bapak cari. Karena ini janji firman Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Dia berjanji, dia pasti akan genapi. Asal kita melakukan bagian kita. Ya, Bapak. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan. Yang kusampaikan padamu hari ini. Ya, nanti akan saya sampaikan perintah Tuhan, firman Tuhan. Pada hari ini, maka Tuhan Allahmu. Coba. Tuhan Allahmu ngapain? Dia akan mengangkat engkau, meninggikan engkau, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Engkau akan dibuat terus naik, tidak turun. Dia yang berjanji. Kalau suami mau berjanji, dia pasti akan mengingkari. Makanya ada lagu dunia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan? Tuhan tidak pernah berubah. Cuma kenapa? Kenapa dia tidak mengangkat kita? Kenapa dia tidak memberkati kita? Kenapa berkat yang dijanjikan di ayat yang kedua? Coba ayat yang kedua. Coba baca keras-keras coba Bapak Ibu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Coba ayat yang 3. Berkat apa aja coba?
Coba ayat 4. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau. Ayat 5 mana? Diberkatilah bakulmu. Komputer cuma sampai ayat 4. Makanya saya bilang, apal firman Tuhan bahwa Alkitab. Kalau komputer lagi ngeheng, ya enggak? Kita tahu, ya enggak? Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Ayat 6 ada enggak? Masalah berkat. Apa? Diberkatilah. Apalagi coba? Udah. Segala berkat akan mengikuti. Amin. Dia ngikutin, makanya ini tidak akan bertolak belakang dengan firman Tuhan mengatakan begini, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar seperti apa? Orang benar yang kalau ke gereja dengar baik-baik. Pulang gereja, dia lakukan apa yang dia dengar dengan setia, dengan taat dan setia. Itu orang benar. Di gereja dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, hamba Tuhan. Pulang dari gereja, dia dengan taat dan setia melakukan apa yang dia dengar hari ini. Maka kalau dia lakukan terus tiap minggu seperti ini, setia mendengar firman Tuhan, dia dengar baik-baik dan dia lakukan dengan taat dan setia, maka segala berkat ini akan menyertai dia, akan mengikuti dia. Makanya orang benar itu nggak perlu cari berkat. Kerja aja lakukan bagian dia. Kerja, lakukan aja bagian dia. Percaya, karena berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Amin. Ya, makanya tanamin ya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 itu tanamin. Dengar. Jadi jangan ke gereja cuman ya udah ke gereja aja hari Minggu. Nah, orang seperti itu begitu hujan besar, ya minggu depan juga masih ada gerejanya. Masih ada di ruko 21, nggak bakal bergeser jadi ruko 25. Ya nggak, Tuhan juga tahu kok hari ini hujan. Ya. Nah, takaran yang kita pakai, tolak ukur yang kita pakai untuk kita memberikan yang kepada Tuhan, maka itu juga akan dipakai oleh Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa menggenapi firman-Nya ini? Firman Tuhan ini kan yang ya dan amin. Lakukan A, Tuhan lakukan B. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Mau Tuhan lakukan bagian dia, lakukan bagian kita dulu. Amin. Dengar baik-baik. Lakukan dengan taat dan setia. Nggak usah pikir berkat yang kita ingini di muka bumi ini, dia akan menyertai kita, mengikuti kita, ada di atas kepala kita. Amin. Amin. Nah, sekarang ini kan zaman sulit. Ya. Udah dihajar Tuhan. Ya, mengalami mungkin penderitaan, penganiayaan, kesulitan dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tapi kadang-kadang dikasih firman, Bapak Ibu juga gak mau berubah. Tegar tengkuk kayak bangsa Israel 40 tahun. Sampai Musa pun tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena tegar tengkuk, keras kepala. Sekalipun kadang-kadang kita kilas balik, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Dia selalu buka jalan, dia selalu menolong kita. Kita ada sampai saat ini pun ini karena kasih karunia Tuhan kok. Amin. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengalami berkat. Kenapa? Ya, nah, hari ini kita mau belajar. Coba buka 2 Tawarik 7. Ayat 13 dulu. Apa yang salah dalam hidup kita sehingga berkat Tuhan tidak mengalir dalam kehidupan kita? Apa yang salah dalam kehidupan kita sehingga janji yang Tuhan ucapkan, ya, ayat 13. Tuhan tuh sayang sama kita. Kalau nggak sayang, Yesus nggak bakal mati hari
yang hari ini kita peringati. Saking sayangnya dia kasih tuh, dia korbanin anaknya. Saking sayangnya Yesus sama kita, dia rela menderita. Dicambuk, dicaci maki, dihianati, menderita dan mati di kayu salib. Saking dia sayangnya sama kita. Tapi kenapa ya Tuhan tidak tolong saya sampai saat ini? Kenapa ya Tuhan tidak memberkati, tidak memberikan jalan keluar bagi saya? Kan tadi kita sudah setuju, Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Betul? Dia berjanji pasti dia akan menggenapi. Berarti ada yang salah dengan hidup. Tuhan gak bakal salah, kita yang ada salah. Nah, kita lihat ya, kuasa Tuhan bila mana Tuhan menutup langit, tidak ada hujan. Dan bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini kuasa Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tapi kadang kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup umat manusia? Karena dia mau menegur umatnya. Ya. Umatnya sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia ingetin dengan persoalan. Dia izinkan badai. Dia izinkan persoalan ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia ada tujuan. Dia mau menjadikan kita itu sempurna di hadapannya. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ya, apa yang kita lakukan pokoknya waduh kerja. Ya, kalau dulu mah 8P ya, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Betul nggak? Ya. Penghasilan besar, tapi pengeluaran juga besar. Kenapa? Karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ya, nanti kita belajar ya. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ya. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini maupun di dalam dunia ini. Dunia ini ciptaan Tuhan, manusia ini ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi terhadap ciptaannya itu atas seizin Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi atas seizin Tuhan. Kenapa itu? Karena Tuhan izinkan supaya kita berubah untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 14. Nah ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan diri. Kenapa orang sulit dirubah? Padahal Tuhan mau merubah manusia, ciptaannya itu, supaya dia menjadi sempurna, kudus, dan layak untuk diberkati. Kenapa susah sekali dia diberkati? Karena dia sulit sekali untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan merendahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Yang pertama ternyata kenapa? Karena dia sulit sekali merendahkan diri. Yang kedua, dia sulit sekali berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ya, lalu sulit sekali berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Awal dia mau tobat, habis itu kumat lagi. Ya. Maka kalau ini yang kita lakukan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, terus berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup ini? Negeri pun Tuhan bisa pulihkan, apalagi cuma rumah tanggamu, bisnismu, kotamu, negara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kecil bagi Tuhan dia memulihkan suamimu, istrimu, rumah tanggamu, anakmu. Bagi Tuhan itu kecil sekali dia memulihkan perekonomianmu. Amin. Dia Maha Kuasa. Dia gak pernah berubah. Amin. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan agar Tuhan memulihkan keadaan kita, agar Tuhan memberkati kita. Ada yang harus kita lakukan. Amin. Karena ada ayat lagi, yang menghalangi Tuhan untuk memberkati kita adalah dosa. Ya, ada dosa. Ya.
Nah, hari ini ya saya mau ada ketemu dengan Andreas ya, karena dia mau dibaptis ya. Saya mesti ngobrol dulu, mesti sedikit kasih pengertian tentang baptisan air ya. Ya, itu awal pemulaan ya. Jadi jangan bangga nanti udah dibaptis air kayaknya udah selamat. Enggak, ada baptisan Roh Kudus dan baptisan api yang berikutnya ya. Nah, ini ada dosa yang menghalangi. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan kasih Tuhan kurang besar, bukan, karena ada dosa yang menghalangi kita. Ya, nah hari ini kita belajar supaya Allah memulihkan keadaan kita, ya, ekonomi kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sulit nggak? Sulit, ya. Orang sulit sekali untuk mengakui bahwa dia itu salah. Orang sulit sekali mengakui bahwa dia yang tidak benar. Yang kebanyakan yang kita lakukan adalah kita cari pembenaran dan mulai menyalahi orang lain. Amin. Dan parahnya di akhir zaman kita mulai orangnya salah, gerejanya kita salahin. Ujung-ujungnya Tuhan yang kita salahin. Betul nggak? Ini jangan-jangan Tuhan keadaan. Ya, masa kayak begini. Ya. Kenapa? Intinya dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Egonya, kedagingannya yang menguasai dia. Egonya luar biasa. Ya. Saya waktu mengalami keterpurukan, Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup saya. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 1. Tuhan tutup semua jalan saya. Hidup saya sampai susah, sampai Bu Yati juga berdoa sama Tuhan. Kenapa Pak Hedi yang udah melayan khotbah kemana-mana, tapi kok Tuhan izinkan terjadi? Ya, saya jual rumah, jual segalanya. Ya, sampai nggak punya apa-apa. Tuhan bilang Bu Yati dibawa ke gurun pasir, ke gurun padang gurun Pak Yati ya. Saya belum bisa merendahkan diri pada saat itu karena walaupun saya sering khotbah, kadang-kadang lupa kalau saya mengalami badai. Ya, puji Tuhan saya bisa memenangkan peperangan itu. Kenapa? Saya mulai menyalahkan keadaan begini, saya nyalakan orang lain. Ini gara-gara gua ini, gara-gara ini. Gak usah. Emang kenyataannya dia yang kelihatannya iblis bisa pakai dia kelihatannya memang benar, dia yang salah. Karena kita bantu orang gitu loh. Sebetulnya saya belum bisa merendahkan diri dalam. Kembali tadi ayat yang kedua 14. Tetapi waktu pada saat saya yang salah Tuhan, ampuni saya. Saya mau menerangkan diri di hadapan Tuhan. Orang lain tidak salah, saya yang salah. Tuhan hanya pakai mereka untuk menghajar saya. Waktu saya mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya yang salah, mereka enggak salah. Sehingga saya bisa mengampuni dia. Saya bisa memberkati dia. Makanya Tuhan bisa pulihkan keadaan saya. Bapak Ibu mau seperti itu. Saya kasih tahu ke depan ini keadaan tidak baik. Ya. Saya kemarin juga ngomong, ini inflasi akan gede. Ya. Kalau sampai akhir tahun nih Rusia sama Ukraina nggak berdamai, dampaknya seluruh dunia lebih parah. Dan kalau keadaan seperti itu, Tuhan nggak mengurusin yang kambing-kambing. Saya kasih tahu. Tuhan hanya firman Tuhan di Wahyu mengatakan, biarlah yang jahat makin jahat. Tuhan nggak mengurusin. Yang baik biarlah semakin baik. Yang benar semakin benar. Tuhan sudah mulai pilih mana kambing, mana domba. Domba adalah orang yang nurut, yang mendengar, yang mengenal suara gembalanya. Tapi kambing kerjanya nggak nanduk terus, nggak taat. Ya, nah Tuhan nggak mau urusin lagi. Ya, dan saya berpikir akhir-akhir ini juga saya mesti konsentrasi dengan orang-orang yang mau dibenahi. Saya akan mendidik orang anak-anak yang mau dididik.
Tapi kalau anak-anak pemberontak, biarlah. Hidup ini pilihan. Amin. Nah, kita mau yang di tempat ini, ya. Kita mau seperti firman Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa suami istri tidak bisa akur? Karena intinya ego masih menguasai. Ya, kalau dia mau mengikuti firman Tuhan, merendahkan diri, walaupun dia benar, rendahkan diri. Mengalah. Ya. Orang yang merendahkan diri, yang tidak bisa merendahkan diri berarti orang yang kepala batu. Keras hati, keras kepala, betul? Ya. Kalau orang yang sudah keras hati, keras kepala bisa merendahkan diri. Gengsi, gengsi. Apalagi kalau dia merasa bahwa dia yang lebih benar, orang lain yang lebih salah. Gengsi, gua kalau negor dulu, gengsi, betul? Ya, ambeknya lebih tinggi, lebih hebat. Nah, orang-orang seperti itu, keras hati, keras kepala, tegar tengkuk kayak bangsa Israel. Biarin lu 40 tahun lu nanti baru dipulihin. Syukur lu kalau bertobat lu. Ya, kalau nggak bertobat selamanya sampai dia meninggal, tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah firman Tuhan salah? Tidak. Yang salah dia, keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau orang-orang seperti ini yang rugi siapa? Dia keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, tidak merendahkan diri, tinggi hati, egois. Yang rugi siapa? Kan bodoh dia. Tuhan gak bakal rugi, gembalanya gak bakal rugi, orang yang mengingatkan dia tidak akan rugi. Yang rugi dia sendiri. Efeknya nanti akan kedampak kepada keluarganya. Kan bodoh. Makanya saya pernah sampaikan, orang yang benci, yang punya akar kepahitan, itu bodoh. Karena dia sedang menyakiti dirinya sendiri dan menghalangi berkat mengalir dalam hidupnya. Sekalipun orang yang menyakiti itu memang dianya brengsek, tapi orang yang menyimpan kesalahan orang lain itu bodoh, sedang menutup pintu rezekinya sendiri. Kalau orang bilang, ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, setelah kita bisa merendahkan diri, baru pasti dia baru bisa berdoa. Orang yang masih keras kepala, dia pasti nyalahin orang lain, bahkan nyalahin Tuhan atas kehidupannya, atas persoalan hidupnya. Dia pasti akan nyalahin Tuhan juga. Nah, orang-orang seperti ini jangan berharap dia bisa berdoa. Ngapain gua berdoa? Kadang-kadang Tuhan gak ada. Ya, pernah gak saya ngalamin begitu? Pernah. Kadang saya ragu waktu dulu ya. Ini Tuhan ada gak ya? Tanya istri saya tuh. Tuhan ini ada gak ya? Banyak orang Tuhan bilang ada, tapi kok kayaknya gak ada. Kadang kita meragukan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada dan kuasanya itu nyata. Tapi kalau kita setuju dengan tadi pujian, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah itu kita, yang salah itu kita. Kenapa? Berkatnya, kuasanya, janji Tuhan tidak kita nikmati dalam hidup ini. Ternyata ada yang salah. Yang pertama tadi, kita nggak mau merendahkan diri, masih tinggi hati, ego, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Ya. Pada firman Tuhan mengatakan Yeremia 17 apa? Coba kita lompat dulu ke Yeremia 17. Orang yang tidak bisa merendahkan diri berarti orang itu pasti akan mengandalkan kekuatan sendiri. Saya kasih tahu. Sombong. Bagaimana dia bisa merendahkan diri? Sombong dia kaya. Tapi saya kasih tahu, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekayaannya, apa yang dia miliki di muka bumi ini. Firman Tuhan mengatakan, Yeremia 17 ada? Oh, ayat 5. Coba kita lompat dulu ya. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu pasti orang yang mengandalkan kekuatan sendiri.
Gua pasti bisa. Gua pasti mampu. Nah, orang-orang seperti ini firman Tuhan mengatakan terkutuk. Dan hatinya menjauh. Benar. Orang yang sombong yang gak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Buat apa perlu Tuhan? Nah, orang-orang seperti ini sulit sekali untuk dipulihkan. Ya. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kan ada yang ngomong, Pak, dia orangnya sombong tuh, keras kepala, nggak mau tinggi hati segala macam. Tapi duitnya kok banyak, Pak ya? Rumahnya di mana-mana, mobilnya ada di mana-mana, hartanya ada di mana-mana. Orang bilang hartanya tidak habis 7 turunan. Loh, berarti firman Tuhan ini salah dong. Dia bilang dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau orang hartanya di mana-mana, mobilnya banyak di mana-mana, mobil mewah segala macam ya, duit di mana-mana habis 7 turunan, apakah orang ini dalam keadaan baik? Pasti. Saya banyak ketemu orang kaya, justru kekayaan itu membuat dia tidak baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa melihat luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya tidak baik. Makanya kita jangan sampai dikuasai oleh kekayaan, kehormatan, kedudukan. Jangan mau dikuasai oleh mamon. Amin. Kenapa? Kalau kita udah dikuasai mamon, kita selamanya tidak dalam keadaan baik. Ia akan tinggal di tengah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 coba. Nah, kita mau seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak akan sombong. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu apa yang dia miliki semua karena kasih anugerah Tuhan. Apa yang dia miliki semuanya hanya titipan. Itulah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang yang sombong, orang yang tidak bisa merendahkan diri, ini gua kerja nih, hasil dari apa yang gua kerja nih. Nah, biasanya dia pasti akan berpikir, ini hasil apa yang gua kerjakan di dunia ini, sehingga apa yang gua miliki semuanya kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kedudukan ini bukan anugerah dari Tuhan. Ini orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Kita nggak mau seperti itu, tapi kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, karena banyak orang dunia mengatakan nih, waduh, dia sekolah S1, S2, S3, sehingga dia berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan, sehingga dia memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Dia mulai sombong, tinggi hati di hadapan orang yang lain, di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Orang seperti itu tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Lebih baik unta masuk lubang jarum, lebih gampang. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Susah, kata firman Tuhan. Bukan yang gak bisa, susah. Makanya kita belajar, kita pelajari ayat itu. Ya, kalau Tuhan nanti kasih kita kekayaan, kita jangan seperti orang-orang kaya yang punya pemikiran yang mau meninggikan, tapi tetap kita orang kaya yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, orang kaya seperti ini pasti masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia pasti gak berharap sama Tuhan. Dia hanya berharap kepada kepandaian, kepintaran, maupun mungkin power dia miliki atau kekayaan dia miliki. Ya, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini tahun kering gak?
Semua orang dagang pun tahu sekarang. Orang dagang pun sekarang mengalami kekeringan. Tahun kering. Apakah tahun depan jadi tahun basah? Enggak, saya kasih tahu. Lebih kering dari tahun ini. Kalau besok tahun depan jadi tahun yang lebih baik, tahun yang lebih baik, nanti Yesus nggak turun-turun. Firman Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan. Dunia semakin tidak baik. Amin. Ya, kalau kita baca lagi ya kan tentang keadaan manusia akhir zaman. 2 Timotius. Keadaan manusia akhir zaman itu keadaan yang orang yang egois, mementingkan di sini, nggak mau beribadah, nggak percaya dengan Tuhan segala macam. Itu keadaan manusia akhir zaman. Amin. Nah, kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, sulit sekali kita hidupnya. Kita akan berbenturan dengan mereka kok. Orang kita masih dalam satu dunia kok. Amin. Makanya keadaan makin sulit. Tetapi percaya, kita pegang janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia akan menggenapinya. Asal kita melakukan bagian kita dengan setia. Kita mau dengar baik-baik, kita mau taat dan setia melakukannya, maka segala berkat yang kita perlukan Tuhan sediakan. Amin. Dan dia sanggup memulihkan kita. Negeri pun yang udah ketutup, langit sudah tertutup, semuanya tertutup, Tuhan bisa pulihkan. Kalau mau kembali, kalau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, akui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Apapun kesalahan masa lampau, kesalahan apapun, akui di hadapan Tuhan. Ya. Suami-suami yang kalau punya selingkuhan di luar, akui di hadapan Tuhan. Ya. Mesti kudu punya hikmat. Jangan ikut nanti pria sejati pulang-pulang dia ngaku di hadapan istrinya. Ya, mama, papa habis ikut pria sejati, kata pria sejati, katanya ininya mah pengajarnya saya mesti terbuka dan mengakui segala kesalahan di depan istri. Cerai habis itu. Ya, kalau istrinya belum siap untuk mendengar, kan nanti jadi keributan. Makanya kudu punya hikmat. Karena apa? Banyak suami istri bukannya akur setelah ikut pria sejati, akhirnya malah dia pisah. Ya, nanti Roh Kudus akan kasih tahu kita kapan waktunya kita untuk jujur di hadapan istri kita. Tapi yang terpenting adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, jujur sama Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Amin. Supaya Tuhan bisa memulihkan keluargamu. Nah, kalau Tuhan pulihkan hidupmu, keluargamu, maka ekonomimu juga akan dipulihkan. Ya, keadaanmu akan jauh lebih baik. Tuhan akan pulihkan semua, asal kita melakukan bagian kita dengan baik. Dan ini luar biasa. Di tahun kering kita nggak usah khawatir. Kita akan tetap menghasilkan buah. Amin. Nah, inilah orang-orang yang mengandalkan, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kembali 2 Tawarik 7 ayat 14. Jadi yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita harus merendahkan diri. Ya, di hadapan Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan sesama, ya. Jangan, kan banyak kehidupan ini kalau bos, sorry ya, kita bos loh. Pemimpin, betul nggak? Di dalam suatu perusahaan, anak buah salah, ya, bosnya salah pun, biasanya ada pepatah gimana? Bos mau salah mau enggak, pokoknya dia tetap benar. Bos nggak pernah salah, betul? Ada kan kata-kata seperti itu kan? Nah, bos-bos seperti itu nggak layak di hadapan Tuhan. Sekalipun dia bos, kalau dia salah, dia merendahkan diri kepada bawahannya, minta maaf terlebih dahulu. Inilah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka nanti hidupnya akan dipulihkan, dianya diberkati, perusahaannya akan diberkati. Selama dia tinggi hati, suatu saat dia pasti akan mengalami badai yang begitu luar biasa dalam perusahaannya, dalam kehidupannya. Yang kedua, berdoa. Berdoa ini kan pernah disampaikan di sini. Arti dalam berdoa adalah menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Ya, bukan berdoa itu ngomong sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong ini. Itu bukan berdoa. Itu memohon namanya. Ya. Bawalah doa dan permohonanmu. Doa dan permohonanmu, betul?
Jadi terpisah doa dan permohonan, permintaan ya. Doa itu menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Sudah itu baru kita minta kepada Tuhan. Kalau kita sudah selaraskan keinginan kita dan keinginan Tuhan, kita sudah selaraskan, dan kita harus percaya keinginan Tuhan nomor satu, maka pada saat kita meminta sesuatu, firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kau akan diberi. Apa saja engkau minta dalam namaku, engkau akan menerimanya. Tapi Tuhan, kenapa ya? Kok sampai sekarang saya minta-minta kepada Tuhan dalam nama Yesus loh. Kok sampai sekarang enggak ya? Ternyata kamu salah dalam berdoa. Keinginan kamu di nomor satuin, bukan keinginan Tuhan. Amin. Ya. Jadi berdoa itu menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, dan sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan, keinginan Tuhan adalah yang harus diprioritaskan. Dan mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu nyari wajah Tuhan di mana? Di mana? Kan kita sudah mau merendahkan diri nih. Terus mau berdoa, mulai taatlah ya, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan di mana? Saya dulu orang bodoh, ikutin aja. Apa yang saya cari? Saya mau fokus sama Tuhan, saya mau cari gambar Yesus, saya mau cari wajah Yesus. Saya bayangin. Boleh nggak Bapak Ibu? Saya bayangin tuh, ada foto Yesus kan, supaya bisa konsentrasi. Jadi saya minta kepada wajah yang benar, kepada Yesus. Awal saya lakukan itu Bapak Ibu, supaya saya konsentrasi pada Yesus. Saya cari wajahnya, saya cari dalam doa, pujian, penyembahan, saya cari wajah Yesus. Itu yang saya lakukan. Lalu, nah ini yang paling penting, berbalik dari jalan-jalan yang Kolose 3. Itulah yang jadi patokan hidup saya. Saya tinggalkan cara hidup yang lama, yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tinggalkan cara hidup yang lama. Saya kembali ke jalan-jalan yang Tuhan. Saya mulai lagi dari awal ikut Tuhan. Makanya dulu pernah sekali saya rajin ke gereja, saya rajin ikut peka. Dulu namanya Kersel. Saya manajer suatu perusahaan asuransi. Sering bukan khotbah ya. Sering ngomong, kesaksian, motivasi, sales agent di bawah saya. Bahkan satu kantor, agent dari manajer lain. Saya motivasi mereka. Bisa lancar saya. Tapi dalam kehidupan kerohanian saya mulai dari nol, dari bayi. Sehingga waktu dulu almarhum Pak Yuhok di tempat ini, Pak Hendy, minggu depan doa makan ya. Doa makan. Bukan di gereja, di Kersel namanya. Hanya cuma beberapa orang. Saya sering bicara di depan, ngadepin orang bisa puluhan, bisa sampai 100 orang. Sering ngomong dan lancar, gak gagap. Tetapi waktu pada saat itu Pak Yuhok ngomong begini, ya, waktu saya mau kembali, saya mau kembali ke jalan Tuhan, berbalik. Saya mulai dari nol lagi seperti anak bayi yang lagi merangkak. Bagaimana berjalan, bagaimana bicara dalam kerohanian saya. Pak Hendy, minggu depan ya, Pak Hendy doa makan. Menurut Bapak Ibu, saya seorang manajer yang sering memotivasi orang, cuma doa makan, bisa nggak? Cil, jangan Pak Yuhok, jangankan doa makan, khotbah besok gue gantiin. Betul? Kalau kita sombong, betul nggak? Kita mengandalkan, gue manajer nih, gue sering khotbah. Tetapi karena saya mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan saya menganggap bahwa saya secara kerohanian, berdoa ini secara kerohanian, saya mulai dari nol yang tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu dijadwal, bingungnya setengah mati. Saya bilang, nanti dulu lah Pak Yuhok,
Kasih yang lain dulu. Enggak, ini ya minggu depan. Nah ini, saya mau taat. Saya belajar taat kepada pimpinan saya. Dulu Pak pimpinan saya ketua Kensel Pak Yuho. Saya taat. Saya terima. Apa yang saya lakukan dalam 1 minggu? Saya belajar bagaimana berdoa makan. Karena saya baik. Saya akhirnya karena saya udah ulang, waduh udah kayak bikin makalah. Berdoa makan kayak bikin makalah. Ya, singkat cerita akhirnya saya rancanglah kata-kata yang indah hanya untuk doa makan. Saya rancang, saya tulis di kertas. Saya pegang dalam 1 minggu, taruh di Alkitab. Minggu depan rajin. Jangan begitu di jadwal, aduh jadwal, gua kayaknya nggak sanggup, nggak ke gereja, nggak ke peka. Saya tetap ke Kensel. Saya rajin, walaupun kitanya belum layak lah, belum benar lah, nggak mampu hanya untuk doa makan. Coba pikirin. Singkat cerita, berjalanlah itu Kensel. Mulai dari pujian, penyembahan, sampai kalau nggak salah waktu itu Pak Yuhok yang sharing firman. Saya masih ingat kok, pertama kali saya melayani di Kensel dengan doa makan. Itu dulu Kenselnya ada di depan rumah Pak Heng, mamanya Pak Hengki, yang tapi di seberang. Ibu siapa tuh? Yang suaminya pilot. Tapi sebelahnya ya. Sebelahnya. Rumah siapa tuh? Gultom. Bukan di rumah yang pilot itu, bukan di sebelahnya. Kan ada rumah tuh. Kalau rumah Gultom kan 2 lantai. Sebelahnya. Masih ingat? Di depan rumah mamanya Pak Hengki. Kalau nggak salah. Singkat cerita, pokoknya pujian penyembahan sudah, sharing firman sudah. Kita kan tahu sebentar lagi habis di Pak Yuhok nih. Sebentar lagi giliran gue nih, doa makan. Mulai dak. Giliran sebentar lagi. Mulai aduh, saya groginya luar biasa. Kenapa? Karena saya bayi di hadapan Tuhan. Saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya sombong, cuma doa makan kecil, khotbah aja bisa. Lo orang tiap, saya sering kok di mimbar motivasi orang, agent saya motivasi. Masa doa makan aja nggak bisa? Betul? Pak Yuhok udah sebentar lagi, kan kita tahu nih sebentar lagi supaya makin dekat waktunya, makin saya panas dingin, makin bentar lagi gila gua. Singkat cerita akhirnya selesailah Pak Yuhok. Pak Hendi silakan doa makan. Ambil tulisan doa makan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu? Saya ini biarpun nggak S1 ya, tapi lulusan SMA. Masa baca tulisan bisa nggak? Lulusan SD kalau baca tulisan yang cuma beberapa kata, ya doa makan yang nggak terlalu panjang. Lulusan SD bisa nggak kalau cuma baca doang? Apalagi saya lulusan SMA, harusnya lancar dong, benar nggak? Tetapi apa yang terjadi? Saya buka, giliran doa makan. Coba. Itu yang terjadi dalam saya mengikut Tuhan. Pada saat saya menjadi bayi rohani di hadapan Tuhan, sampai saya terbata-bata, malu saya, padahal sudah jiplak. Makanya Bapak Ibu di depan ini juga, saya sering nanya, gak usah khawatir kamu tidak bisa di hadapan Tuhan, asal kamu mau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Segala kekuranganmu pasti Tuhan akan tutup juga. Tuhan akan bimbing kamu kok. Tuhan akan didik kamu. Musa tidak bisa apa-apa kok, dia gagap. Tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Miliki hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Miliki hati yang mau berdoa, yang mau membangun mesbah pribadi dengan Tuhan, mau terus mencari wajah Tuhan, mau berbalik dari jalan hidup yang salah. Karena dulu saya kotor sekali di hadapan Tuhan.
Tanggalkan jabatan kita, manajer segala macam, tanggalkan ego kita, tanggalkan kekayaan kita, kedudukan kita, tanggalkan di hadapan Tuhan. Itu orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau selama itu tidak ditanggalkan, masih kita bawa, kita panggil, sulit sekali Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau itu ditanggalkan, apapun kekurangan kita, Tuhan pasti akan dia akan menutupi kekurangan kita. Amin. Enggak usah khawatir dalam hidup ini. Kita nggak mampu, kita masih memiliki Tuhan yang mampu dalam segala hal. Asal kita mau mengandalkan Dia. Amin. Maka tuh, ya, kalau kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan loh, Dia dengar dari sorga. Ya, hari ini Pak Parlam saya dengar. Betul nggak? Dia sedang mungkin mengeluh, ya, sedang meminta sesuatu. Tuhan dengar dari surga. Oh, ada yang menghalangi Pak Parlam. Kenapa berkat saya nggak nyampe kepada dia? Ada dosa. Tuhan bilang apa? Dan mengampuni segala dosanya. Setelah diampuni, berkat Tuhan ini bukan baru muncul, berkat di atas kepala, cuma kehalang dosa. Begitu Tuhan hapus dosanya, maka berkat itu akan mengalir dalam hidupnya. Nggak usah diperintah lagi, berkat itu akan mengalir dalam hidupnya. Jadi berkat ini, kita hidup, kita dilahirkan, Tuhan sudah menyiapkan berkat masa depan yang penuh dengan kemenangan. Betul? Hari depan yang penuh dengan kemenangan, keberhasilan. Betul? Segala yang baik Tuhan sudah sediakan di alam roh. Cuman ada penghalang dosa. Ya, kalau bukan orang di dalam Tuhan, ada penghalang dosa untuk turunan. Nah, itu kan gampang dihapus. Yesus sudah mati di kayu salib, jadi kutuk atas dosa. Makanya orang yang percaya terima Yesus dibaptis, itu untuk pengampunan dosa. Dosa apa? Dosa turunan. Dan juga dosa yang dia lakukan dihapus oleh Tuhan, supaya berkat Tuhan akan mengalir mulai saat itu dalam kehidupan dia. Amin. Mau diberkati, mau dipulihkan, sehingga nanti segala berkat yang tadi, ya, di Ulangan 28 akan mengalir dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak usah sombong, ya, nggak usah sombong. Ya, makanya dulu ada yang pernah ngomong sama saya, ya, saya nggak usah cerita orangnya. Saya bilang, benar, saya bilang, saya mah bodoh, nggak ngerti firman. Saya mah nggak ada S-nya, nggak ada S1, S2, S3, S7, S apapun. Tetapi saya belajar firman Tuhan dari Roh Kudus. Menurut saya, ini loh yang benar. Saya bilang, saya mah nggak sekolah teologi. Tapi sebenarnya menurut firman yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan, ini loh yang benar. Saya pernah berdebat, ya, tapi berdebat yang positif, yang benar. Jadi namanya uang diakonia itu mesti dibagi ke para janda-janda, benar. Perpuluhan, diakonia perpuluhan, kita ada posnya kok. Bagi miskin, anak yatim, orang Lewi, janda. Tetapi janda yang seperti apa yang berhak untuk mendapatkan uang diakonia? Betul? Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kalau janda kaya, perlu nggak kita bantu? Janda kaya perlu nggak dibantu? Nggak perlu, saya bilang nggak perlu, nggak bisa Pak Hendy. Menurut Alkitab janda, mau kaya, mau enggak, mau janda muda, janda tua, pokoknya itu dia berhak mendapat bagian dari uang diakonia dan perpuluhan. Saya bilang, gimana? Saya mah udahlah, kita kesampingkan dulu firman Tuhan. Logikanya di mana? Janda ini lebih gaya daripada gereja. Loh, kok gereja yang mesti memberkati dia tiap bulan? Karena masuk dalam kategori janda nih. Saya bilang, harusnya dia yang memberkati gereja, betul? Janda kaya dia. Setuju gak dengan saya?
Nggak perlu dikasih kan janda kaya mah, betul nggak? Malah dia harus memberi kepada Tuhan, betul? Pada gereja. Tetapi saya disalah-salahin. Karena saya disalah-salahin, ya, akhirnya saya bilang, iya, saya mah bodoh, nggak ngerti dong. Firman Tuhan begini, iya, saya mah nggak ngerti, saya mah nggak sekolah. Cuma menurut saya, yang benar kayak begini. Sorry ya, jadi saya nggak setuju. Janda apa lagi? Janda muda boleh nggak diberi? Firman Tuhan mengatakan janda muda kawin lagi, kata Tuhan. Betul nggak? Betul? Yang ditinggal mati iya. Kan akhirnya ada syarat-syaratnya. Janda yang masuk kategori adalah janda miskin dan di atas umur 60 tahun. Amin. Kalau enggak kan bahaya. Di sini koordinator si Januar. Betul nggak? Dia lihat di janda muda, kaya, cantik lagi. Dia mau deketin mungkin pakai uang perpuluhan. Gereja, uang gereja. Ini janda. Ya kan kita mesti berkati dari uang dia pun ada perpuluhan. Dia pergi, ada misi. Ya, kan akhirnya kita salah di hadapan Tuhan, betul nggak? Makanya atas kategori patokannya adalah firman Tuhan. Tetapi waktu saya digituin, disalah-salahin, apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya nggak ngerti firman. Saya bodoh, saya nggak sekolah. Tapi dengan perkataan itu saya bukan berarti saya mengiyakan melakukan apa yang dikatakan. Saya bilang, tapi sorry ya, untuk Tuhan ini saya nggak bisa lakukan. Saya akan lakukan seperti firman. Janda kaya, janda muda, janda kaya tidak layak untuk menerima uang persembahan, uangnya Tuhan, uang perpuluhan maupun uang diakonia. Amin. Ya. Nah ini kita harus merendahkan diri. Kalau mau dipulihkan sekali lagi bagi Tuhan kecil memulihkan hidup kita. Kecil bagi Tuhan. Mau merendahkan diri nggak di hadapan Tuhan? Kenapa sulit? Kenapa? Suami susah merendahkan diri, istri susah merendahkan diri, anak, orang tua susah merendahkan diri. Sehingga sulit sekali Tuhan memulihkan keadaan keluarga itu. Padahal firman Tuhan mengatakan, coba tadi 2 Tawarin 7 ayat 14. Padahal gampang sekali. Ya. Gampang sekali Tuhan memulihkan negerinya. Tuhan gampang sekali memulihkan. Kenapa keluarga sulit sekali? Kenapa cuma masalah ekonomi sulit sekali Tuhan pulihkan ekonomimu? Kenapa sakit penyakit kesehatanmu Tuhan pulihkan tubuhmu sulit sekali? Karena kamu tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kamu tidak mau berdoa dan mencari wajah Tuhan dan berbalik. Kalau ada salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. 4 hal ini yang kita lakukan. Hari ini kita dengar, betul? Seperti Ulangan 8:28, dengar baik-baik. Hari ini kita dengar firman Tuhan, perintah Tuhan. Kita dengar dengan baik-baik hari ini. Keluar dari gereja kita lakukan hal ini. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, rajin berdoa. Kita terus mau mencari wajah Tuhan. Apapun. Ya, jangan nanti ada hujan, malas cari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang tidak Tuhan perkenankan, kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Saya kasih tahu, persoalan apapun Tuhan akan pulihkan dalam hidup. Amin. Nah kalau yang terjadi, gak usah khawatir. Mau Rusia perang nanti 50 tahun lagi gak beres-beres, gak usah khawatir. Kita punya Allah yang besar. Amin. Kita punya Allah yang besar. Ya, dunia boleh digoncang oleh peperangan antara mungkin Rusia dan Ukraina ini. Dunia boleh digoncangkan. Cuma kadang-kadang saya bingung, nih perang 2 negara tapi yang efeknya seluruh dunia, saya juga bingung ya. Pangan katanya dari Ukraina sama Rusia, pupuk dari Rusia, minyak katanya, batu bara semua dari Rusia, Ukraina. Dia orang perang, embargo sana sini, disanksi sana sini. Kok kita juga ikut susah ya? Apa di Indonesia nggak ada bahan pangan? Tapi anehnya kenapa efeknya luar biasa ke kita? Bahan pangan semua pokok, bahan pokok semuanya naik. Betul? Barang-barang semua naik. Udah naik nggak ada barangnya. Kalau yang dagang pasti tahu. Barang naik tapi tidak ada barang. Sampai kapan itu terjadi? Biarlah itu terjadi. Itu dunia. Kita hidup dalam kerajaan surga. Amin. Di dalam kerajaan surga semuanya tersedia asal kita melakukan hal ini. Bahkan sesuatu yang mustahil
terjadi dalam hidup kita. Nggak usah khawatir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita cuma mau merendahkan diri, berdoa, cari terus wajah Tuhan, terus berjalan di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Maka apapun keadaan kita akan menjadi keadaan yang baik, baik dan selalu baik. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Kita akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati semua berkat akan menyertai kita orang percaya. Amin. Amin. Ya, sebentar lagi kita juga akan ikuti perjamuan kudus. Nanti kita merenungkan hidup kita. Kalau masih ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, minta ampun di hadapan Tuhan dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus pada siang hari. Amin. Amin.